Ya, modal dasar awal aja untuk diskusi dia nggak bisa itu, dia nggak punya itu. Bagaimana mau diskusi coba? Dasar awalnya aja dia nggak punya. Bosan saya menanggapi orang akut dungunya itu semacam ini nih. Bang, udah saya jawab ya Bang Edis ya. Nah, tolong jelaskan tadi soal Joshua 10:13. Baru kita hubungkan premis-premis tuh. Tiba pada konklusi kan selesai kan? Saya tambah ya, saya itu sering nonton National Geographic ya, apalagi Animal Planet atau Nat Geo Wild ya. Itu ada eksperimen itu ketika kera itu dijebak ya, kera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun di dalam kandang, nggak bisa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di sini, kamu nggak bisa lari, kamu jangan lari-lari membahas tolut. Kamu justru seperti percobaan ya para pengamat hewan, justru lari dia dikurung di kerangkeng besi, teriak-teriak begitu. Nggak bisa, kita nggak akan terkecoh dalam hal itu. Merujuk kepada sains ya, ini belum saya bongkar lagi nih soal ular makan debu sehingga makan rumput. Jangan-jangan para penyelidik Bible itu ya, penyidik Bible itu karena tidak pernah melihat ular makan, hanya ular berdiam diri, tapi kok bisa besar, langsung ditulis ular makan debu. Jangan-jangan juga penulis Bible itu yang menyelidiki itu mendengar berita di mana tinggal singa. Oh, di padang savana, di gurun savana misalnya. Oh, itu rumput-rumput. Oh iya, oh berarti fix singa makan rumput. jadi itu yang lucunya di situ. Itu perbedaannya. Kalau kita jelas bagaimana diharamkan ya memakan hewan-hewan yang bertaring, bercakar, baik itu di udara, baik itu di darat. Di laut itu ada pengecualian khusus hanya untuk hewan-hewan yang menyusui atau mamalia hidup dalam dua alam. Itu jelas sains sekali itu. Begitu. Dan mudarat-mudaratnya, keburukannya ya, bahkan ditemukan. Maaf, saya cut azan di saya. Oh iya, silakan. Sampai jam 12. Sampai jam 12 beres. Udah beres ada closing ya. Maaf. Lo apa ini kok diam? Halo? Ada di saya stop dulu. Oh. Yaudahlah kalau gitu nanti dilanjutkan lagi, saya ada kegiatan juga kalau kalian azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elah, Edis orang blow on nyo adan kabur. Makanya Bang saya bilang tadi tuh. Oke, maaf, siap. Stop. Azan ya. 2 atau 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tidak begitu. Kena Azan. Oh ya, azan ya. Agak storing itu Bang Host, Bang Akademik. Storing. Ada. Ya. Aduh. Edis diselamatkan sama suara azan. Dia harus bersyukur dia. Terhadap. Oke, sudah beres ya adanya. Padahal jauh ada memandang itu saya sudah ngomong ya.
itu agak storing apanya? Suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak distorsi suaranya. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ya, sedikit ya, saya tambahkan ya. Jadi itu memang bahaya. Itu bahaya. Itu adalah ya keterangan yang sangat fatal sekali. Ya. Saya pakai analogi dengan terpaksa, mohon maaf, walaupun itu menyakiti hati, itu menusuk sekali dan terdengar kejam, tapi memang faktanya ada keterangan itu. Ular makan debu, singa makan rumput, mau dimetaforkan seperti apapun, secara hakikat itu merujuk kepada karnivora yang berubah menjadi herbivora. Aduh, gimana sih ini? Apalagi ular makan debu, dia nggak termasuk ketiga-tiganya. Karnivora enggak, herbivora enggak, omnivora enggak. Kok bisa makan debu? Paus aja makannya plankton, ada protein di situ. Nah, itu akibat dari apa? Pengamatan, penyelidikan. Ya diketawain sama para saintis itu. Begitu loh. Sejak kapan itu terjadi? Di abad keberapa itu? Nah, ini. Jadi kitab suci itu mirip kitab suci mereka itu kok mirip begitu kayak kisah-kisah kartun di mana singa berbaik hati, singa itu menolong rusa, menolong gitu. Itu harapan yang berlebihan itu, kodratnya tetap menjadi hewan yang karnivor. Itu loh. Dan dengan terpaksa kita angkat itu. Tadi saya nggak mau mengangkat itu, menahan diri. Karena memang mereka akan menghindar kalau membahas hal-hal yang memang pendekatannya pendekatan sains, bertentangan itu rata-rata. Begitu. Dia diselamatkan sama suara ajan, berterima kasih dia. Harus sering-sering dia mendengar ajan biar dia selamat. Itu Edis ya, ya. Silakan. Iya. Karena dari tadi ya, sebelum adzan mulai pun saya sudah bilang kalau adzan maaf kita cut. Dia malah sengaja ngomong, berarti kan sengaja. Ketika ditanya Bang Guru, dia kabur alasannya. Seperti itu sebenarnya taktiknya di situ. Kemarin kabur siang, sekarang siang kabur. Ayo, siang itu kabur terus. Silakan teman-teman, dan di sini ada Bang Yorat ya, sama dari pihak Edis, Bang Yorat ini. Silakan, ada yang mau disampaikan? Gimana, masih story nggak? Halo teman-teman? Masih story nggak? Aman. Oh aman, oke, silakan. Silakan bagi teman-teman, ini ada Bang Yorat ya, sama seperti Edis. Silakan Bang Yorat. Apa yang mau Anda sampaikan, apa yang mau Anda diskusikan, apa yang mau Anda tanya, dan siapa untuk ditanya. Silakan. Saya menunggu pertanyaan saja sudah, karena saya tidak mengikuti dari awal, jangan sampai masuk malah jadi tambah tidak Baik. sesuai dengan harapan. Ya dilanjutin aja itu yang ditanyain sama guru Cintara tadi aja, dilanjutin Bang Farudin. Bebas. Silakan. Iya, topik utamanya tadi aja, Bos. Ya begini, aku pengen nanggepin yang si Edis yang tolut itu, Bang Farudin. Itu kan yang sering dipertanyakan sama dia kan. Iya kan. Dia kan itu cuma hanya sekedar ngeklaim aja sih, nggak ada bukti gitu kan, tapi dia nggak pakai data gitu kan. Di situ kan di ayat itu kan yang dibicarakan tolut itu kan diangkat jadi raja ya Bang Farudin. Tolut dan tolut tabut jalut, tolut tabut jalut. Nah, dari unsur kata itu aja agak mirip lah, tolut tabut jalut gitu. Nah kalau mengenai yang katanya mana ada di Israel, di Yahudi sana yang namanya tolut gitu kan. Nah tapi dia tidak bisa membuktikan pakai data begitu. Dia cuma hanya ngeklaim aja begitu. Itu kurangnya dia. Tapi kalau dia bisa menunjukkan data ya mungkin bisa kita ini kan, kita kaji lagi begitu. Itu kan cuma hanya sebutan si Ed saja. Ini ada nih Israel namanya tolut gitu kan. Padahal itu dari kata tabut aja itu mirip. Di bawahnya itu di bawah tolut. Habis itu dia membicarakan tabut ayat selanjutnya. Baru jalut. Tolut, tabut, jalut gitu. Gitu aja. Ini si Noel ya. Kuar-kuar. Silakan dilanjut teman-teman. Dan ini Bang Yorat menunggu ditanya. Silakan Bang Neplos, Bang Arung, Bang Indra. Ya. Masih agak storing, Kang. Oh, storing. Oke. Masih storing. Masih enggak?
karena ini sambil dicas. Sambil dicas. Biasa. Bisa baterai. Oh masih. Oh ini masih panas ya. Masih hangat-hangat lah. Seperti itu. Biasa masalah Selamat siang Pak Yorat. Saya mau tanya, kalau begitu kalau Bapak tidak mau bertanya duluan, kita yang bertanya duluan. Saya mau tanya masalah kejadian 821 itu, boleh dijelaskan itu? Bisa Bapak baca karena saya sambil mengerjakan pekerjaan lain, jadi saya sambil mendengarkan. Saya ada orang yang nanti nggak fokus ayat berapa? ayat kejadian 821 Kang, boleh dibacain? 821 kejadian 21. Oke, versinya saya tambahkan saja biar teman-teman menonton ya. Bacanya silakan. Ini ya. Kejadian 821 ya. Oke. Ketika tangan mencium ini persembahan yang harum itu mana Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejatinya. Itu aku tak akan membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan. Akhirnya apa? Silakan pertanyaannya Pak Yorat, saya mau tanya, ada 2 poin yang saya mau tanya di situ di kejadian 821 itu. Siapa yang menulis itu Pak? Iya, kejadian 821. Kami sebagai umat Kristen percaya bahwa kita tahu kejadian Quran 15 Quran itu disalin oleh ditulis oleh Musa. Oke, Musa ini siapa Pak? Nabi Pak. Tapi di mana di seorang nabi? Ya Pak ya, kita saja manusia itu nggak bisa tahu isi hati Tuhan. Kok dia bisa tahu isi hati Tuhan terus dia tuangkan di situ? Itu kan di situ jelas Tuhan berfirman dalam hatinya. Hebat sekali dia bisa tahu isi hati Tuhan gitu. Tolong dijelaskan. Ya, pasti bapak-bapak saudara-saudara sekalian tahu tentang Alkitab ya. Di dalam Alkitab itu ada tulisan yang berbunyi segala sesuatu yang diilhamkan Allah. Itu artinya Musa tidak pernah menulis menurut kehendak dia, tetapi menulis berdasarkan ilham dari Allah. Bapak tahu apa itu ilham? Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada saya kalau memang saya tidak paham dengan arti ilham ini, karena menurut saya kata ilham itu jelas bahwa sesuatu yang Tuhan berikan kepada manusia. Oke, sesuatu yang Tuhan berikan kepada manusia itu ilham. Tapi itu kan Tuhan berfirman dalam hati loh Pak. Kok dalam hati Tuhan dia sudah bisa tuangkan ke dalam kitab kejadian 821 itu? Malah Tuhan bilang ilham itu sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi juga dalam kitab kejadian 8 Tuhan masih berfirman dalam hati loh. Artinya belum dituangkan barang ini. Kata-kata itu belum dituangkan, tetapi masih dalam hati Tuhan. Gitu kok bisa langsung dituangkan si Musa dalam hati kita dalam kitab kejadian 8 itu loh Pak. Hati bapaknya sih belum bisa ukur gitu. Kok bisa jadi mengukur hati Tuhan gitu? Jika Tuhan mengilhamkan, apakah kita pantas mempertanyakan? Makanya saya tanya Pak, Bapak tahu arti ilham? Saya sudah menjawab, tapi kalau menurut Anda apa yang saya jawab salah, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada saya arti daripada ilham itu. Agar saya tidak bingung mencerna maksud Bapak. Ilham tadi kan Bapak bilang apa yang dikatakan oleh Tuhan kan? Ya, Nah itu sedangkan itu Tuhan itu belum dia masih dalam hatinya dia berkata Pak, itu jelas loh. Bahkan ini diperkatakan oleh akademi psikologi itu. Tuhan berfirman dalam hati, masih dalam hati nih Pak, belum dituangkan gitu, belum saya bisa coba Pak Musa ini, belum saya katakan kepada Bapak ini masih dalam hati saya ini. Tapi kok Pak Yorat bisa tahu isi dalam hati saya itu, apalagi sekelas Tuhan gitu. saya menjawab apa yang Bapak tanya. Soal kurang dan lebih, saya rasa itu bukan bagian saya untuk memaksa
berarti jawabannya bagi Ilham sebenarnya gitu. Baik, kalau begitu apa jawabannya? Makanya saya tanya Bapak gitu, karena Bapak yang punya kitab, saya takut nanti dibilang asumsi gitu. Jadi kalau itu kitabnya umat Kristen, seharusnya jawaban saya tidak perlu dibantah. Tapi kalau menurut tadi ini juga masuk Pak, jangan sampai Bapak bilang Ilham gitu, kayak nggak ada masalah ini. Kalau begitu Bapak jelaskan kepada saya versi Bapak Ilham itu seperti apa, agar kita tidak perlu peduli. Karena gini Pak, ketika saya menjelaskan versi saya akan berbeda nanti Pak. Karena kita terkait di roh saja sudah berbeda. Wah, firman aja sudah berbeda. Kalau di teman-teman Kristen dengan roh, firman itu menjadi daging. Nah kalau saya jelaskan itu bukan karena saya, justru karena Bapak. Nanti saya dibilang framing lah, dibilang saya tidak bukan Kristen kok bisa tahu masalah kita. Justru makanya ada pertanyaan dari saya tanya ke Bapak sebagai pihak Kristen gitu loh Pak. Kalau saya harus jawab lagi pertanyaan saya sendiri, saya harus jawab lagi. Saudara saya potong nih. Ya saudara Yora, tolong dijawab. Mungkin ini lepas dari bantah atau tak bantahnya. Itu kan dia bertanya, tolong dijawab aja kenapa kok benar banget. Bukan soal bantah. Dia benar. Bapak Ibra, saya sudah menjawab apa yang Ilham menurut pendapat saya. Ya, apa jawab? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan untuk mengajarkan kebaikan dan seterusnya. Sesuatu yang diilhamkan ini kan tidak harus kata-kata yang didengar dengan telinga. Betul tidak? Ini jawaban saya, Pak. Artinya, sesuatu yang diilhamkan Allah, berarti apa yang ada dalam isi hati Allah. Allah sendiri yang tahu dan Allah sendiri yang ilhamkan kepada Musa. Nah, sekarang jika Bapak bilang itu salah, sekarang jika Bapak menyebut itu salah dan bukan jawaban, sekarang silakan Bapak membuat jawaban sendiri. Karena ini jawaban saya, bukan jawaban yang Bapak minta untuk saya kasih begitu saja menurut kehendak Bapak, tapi jawabannya menurut saya, bukan menurut Bapak, gitu kan? Oke, Ya, jadi Bapak membantah silakan, menolak silakan, tapi itulah jawaban saya. oke, jadi di sini saya tegaskan, saya lepas dari salah atau tidak, saya tidak menyalahkan. Saya hanya bertanya dengan Anda sudah tidak menjawab. Kalau Anda bilang sudah jawab, ya itulah saudara Arung jawabannya. Silakan lanjut. Oke, tadi kan poin pertama yang Bapak bilang kan wahyu itu apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Makanya saya bantah tadi itu Pak, itu kan belum dikatakan Tuhan karena masih dalam hati. Itu poinnya Pak, gitu maksudnya. Paham kan? Karena Bapak sendiri yang menjawab tadi di pertama ketika saya menanyakan itu, Bapak bilang wahyu itu adalah apa yang disampaikan gitu. Nah sedangkan di ayat itu kan itu belum disampaikan. Tuhan masih berfirman dalam hati. Kalau dalam hati kan berarti belum kita sampaikan. Itu maksudnya saya tadi Pak, gitu Pak Yorat. Dilanjut teman-teman, saya sudah dapat poinnya kayaknya. Oke, silakan. M. Fadri. Ada yang mau disampaikan M. Fadri? Kalau nggak saya naikkan yang di bawah. Silakan, monggo. Dari mana M. Fadri? Dan apa yang mau Anda sampaikan, tanggapi, silakan. M. Fadri. Oke, saya naikkan di bawah. Eko Kamori. Begitu sulit. Betul Bang Arung, begitu sulit. Ini nggak pada connect ya. Adam juga nggak connect nih. Menyambungkannya berarti nggak aktif kayaknya. Maaf bos. Halo. Iya. Selamat siang semuanya. Siang. Sore. Dari mana, Bang? Muslim atau bukan, Bang? Kalau saya gimana ya? Mau bilangnya ya nggak perlu dikasih tahu lah ya, agama apa ya? Itu ya udahlah, saya turunkan. Kalau nggak pasti mah. Saya butuh. Oh yaudah. Gini. Gimana? Saya cuman ingin bertanya aja Bang.
Enggak, saya bertanya dulu kepada Anda. Anda dari Muslim, dari Kristen. Saya Muslim. Oke, silakan. Saya ingin bertanya. Apa yang membuat kalian percaya kalau Tuhan itu ada? Kirain saya mau ngebahas yang barusan dibahas di atas, Bang. Itu bahas tema yang baru dong, Bang. Enggak, ini Turunin. nyambung kok, Bang. Sorry, saya turunin. Sorry, saya turunin kalau Muslim. Itu. Silakan. Oke, dilanjut. Silakan. Oke, saya mau sedikit bertanya dengan Pak Silakan. Ya, Silakan, Pak. berhubungan dengan penjelasan host pertama tadi menaikkan yurat ini mengatakan bahwa ini sama porsinya dengan Edis. Jadi saya mau tanya dengan Pak Yorat, kalau Edis menguasai Al-Quran, hatam Al-Quran 10 tahun gitu ya, apakah Pak Yorat juga hatam Quran? Bapak-bapak sekalian, saya ini tidak pernah ya membaca Al-Quran dan Oke. saya tidak mau sok tahu tentang Al-Quran. Oke, cukup Jadi, sekian. ya, Ya, udah Pak, udah jelas, nggak usah banyak komen lagi, udah jelas. Itulah Pak host. Saya udah jelas kalau Yorat ini tidak setara dengan Edis. Silakan lanjut. Terima kasih. Baik, silakan. Bang Arung. Jangan dibuat begitu sulit, Bang Arung. Apa tahu Bang Satria mau bertanya? Silakan. Bang Satria, Bang Neflos ya. Silakan. Sebenarnya kalau saya sih kayak tadi itu sih satu itu kayaknya belum nemu poinnya tadi itu, makanya saya bilang Iya. ada beberapa poin juga Pak Yorat kayak di kejadian itu membingungkan gitu. Kenapa saya bilang membingungkan? Di beberapa surat kejadian itu Tuhan aja bingung yang mana sebenarnya yang diciptakan duluan, antara manusiakah, tumbuhan atau hewan itu. Nanti Bapak bisa buka di Kejadian 2 dengan Kejadian berapa itu, lupa saya itu. Ada 2 ayat itu yang kontradiksi gitu. Di Kejadian itu juga gitu, Kejadian 2 dengan Kejadian 1 itu kalau nggak salah itu poinnya itu. Nah, baik. itu yang mana Mungkin kalau- pertama diciptakan gitu, manusia atau hewan? Karena di Kejadian 1 dibilang manusia dulu, tapi di Kejadian 1 dibilang hewan dulu gitu, untuk menemani manusia gitu. Ya, baik Pak, kalau pertanyaan Bapak seperti itu tentu saja saya tidak bisa jawab karena tidak ada lampiran dalil yang Bapak maksudkan. Kalau Bapak bisa menunjukkan tepatnya ayat Alkitab bagian mana, mungkin saya bisa jawab. Tapi kalau masih berdasarkan kalau tidak salah ya saya juga masih menjawab dengan kalau tidak salah begitu. Tapi menurut saya setiap isi Alkitab itu memiliki benang merah, tidak bisa diambil satu ayat untuk kebutuhan tertentu saja, tapi memiliki urutan yang diterima berdasarkan urutan yang menjadi pengajaran yang benar tentang Tuhan itu sendiri. Tapi kalau seperti yang Bapak bilang, ya mungkin saya perlu minta dalil yang tepat, ya dalil yang Bapak maksudkan agar saya tidak salah dalam memberi jawaban. Oh, berarti Bapak belum tahu poinnya yang Kejadian 1 dengan Kejadian 2 ya? Baiklah, saya urutkan. Oke, gimana? Lanjut. Baik, saya mungkin mau sedikit saya bukan bertanya, tapi saya tidak mau pembicaraan kita sia-sia Pak ya. Artinya, ketika saya menyampaikan kebenaran Kristus melalui Alkitab, dan kemudian ada sanggahan gugatan, itu artinya Anda memiliki satu kesimpulan bahwa Alkitab adalah pengajaran yang tidak benar. Jadi saya secara pribadi ingin Anda juga menunjukkan pengajaran yang benar menurut pengajaran Al-Quran. Setuju ya? Sebenarnya bukan masalah benar tidak benar, Pak. Saya kan bilang tadi tidak ada kata tidak benar, saya bilang berbeda. Di poin ini akan berbeda dengan poin sebelah. Itu beda dengan tidak benar, Pak. Itu yang harus Bapak pahami. Bukan maksud saya. Gitu. Itu bukan maksud saya, Pak. Maksud saya ini secara menyeluruh.
Karena kalau berbeda itu artinya salah. Coba Kalau ini pengajaran mungkin kita sapa dulu Kang, Pak Andres. Bang Andre, selamat siang. Dan ini Selamat. Bang Andre pun sama dengan Bang Selamat Yorat ya. siang semuanya. Seperti itu. Oke, selamat siang. Berarti Saya ganti lagi. apa namanya? Boleh nggak saya tanya poin yang pertama tadi yang kejadian 821 ke Pak Andre dulu, Pak Akademik. Silakan. Coba dibukakan lagi Pak Akademik yang tadi biar Pak Andre juga lihat gitu. Takutnya nanti kita dibilang keliru dalam 21. Ya. Ah. Oke. Pak Yorat boleh di mute dulu, teman-teman yang nggak bicara di mute dulu biar enak diskusi. Kalau begitu saya izin turun dulu, Pak. Oh baik baik. Saya nonton. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bang Yorat ya. Nah ini, kejadian 821 ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, itu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan lagi segala yang hidup seperti yang telah lakukan. Ini ya. Oke. Nah, Pak Andre lihat tadi tuh ya, itu yang ditampilkan oleh host kita ya. oke. Aduh, mental. Aduh. Gimana ini pada kabur. Edis kabur. Mungkin kalau yang sekarang bukan kabur karena bisa jadi pula ya, karena jaringan bisa gitu kan, Ya, seperti jaringan itu. mungkin. Kalau Edis kabur, kemarin siang kabur juga ya. Seperti itu, Bang. Kemarin siang kabur, sekarang kabur weleh-weleh. Karena saya belum menemukan poin yang tepat dari jawaban-jawaban yang selama ini mereka jawab dengan kejadian itu, Kang. Makanya saya harus tanya lagi gitu. Ada yang bilang Roh Kudus itu sendiri, ada yang bilang si Musa bermimpi lah, ada yang bilang banyak. Makanya saya bingung ini yang mana yang benar ini. Jadi larinya sebenarnya ke penafsiran itu, Bang. Penafsiran Mas Deno. Iya,